mengetahui itu, saya menyarankan kepada kedua agar melakukan sesuai mekanisme partai. Ya. Kalau tidak sesuai mekanisme partai, itu jangan dilakukan. Bu, terkait dengan musda besok, Bu, Ibu selaku ketua, ada harapan untuk ke depan Kota Manado? Kota Manado. Ya, Manado. Tentunya saya berharap musda akan berjalan lancar, aman, dan tentunya sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di, khususnya warga Golkar ya, yang ada di Manado. Jadi saya serahkan kepada Flor untuk memilih ketuanya. Ibu, informasi di beberapa media bahwa Pak Ketua yang PLT kan akan segera menggantikan ketua-ketua kecamatan. Apakah Ibu mengetahui itu, Bu? Kita mengetahui itu. Saya menyarankan kepada ketua agar melakukan sesuai mekanisme partai. Ya, kalau tidak sesuai mekanisme partai, itu jangan dilaksanakan. Tentunya akan berhadapan dengan mahkamah partai ya. Jadi apa yang sudah dilaksanakan dan bagaimana PLT ini kan seorang yang mengerti aturan. Pasti dia sudah mengkaji semua dengan baik. Ya, oleh sebab itu saya tidak mau ada perpecahan dan tidak mau ada sesuatu yang akan membuat musda ini kacau. Ya, jadi ini semua harus jalan lancar dan harus sesuai mekanisme partai. Berarti bisa ada pergeseran jabatan di PAC, Bu? Kalau tidak, dulu bisa aja. Kalau memang dia sudah mengkaji bahwa itu tidak sesuai dengan aturan, ya saya serahkan pada beliau yang lebih mengetahui aturan yang ada. Satu lagi, Bu. Untuk apa? Ada kewajiban untuk ke fraksi setiap anggota dewan untuk MBI. Bagaimana dulu kan ada ketua DPD, tentu itu ada hal-hal teknis yang harus disampaikan kepada fraksi untuk bisa memberikan kontribusinya kepada partai. Ya, selama ini tentu kalau itu ada ya lebih bagus karena untuk membesarkan partai ya. Jika ada salah satu yang tidak memberi kontribusi untuk ke fraksi, Ibu selaku ketua ada tindakan dari ketua, Bu? Ya kan itu kan tugasnya nanti dari ketua itu ya, itu tinggal komunikasi saja ya. Oh, ya, makasih Bu. Konfirmasi Ketua Partai Golkar Sulawesi Utara Ibu Teti Paruntu bahwa PLT tersebut sesuai mengikuti mekanisme. Nah, tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya, oke, baik. Jadi begini, memang pada hakikatnya kami sebenarnya kalau mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua DPD 1, kami sangat bangga. Kenapa? Ternyata dalam hal ini Ibu Ketua Teti sebagai Ketua DPD 1 sangat mengerti, tahu persis tentang mekanisme organisasi. Sehingga kemudian Ibu Ketua Teti Paruntu menyerahkan seluruh kegiatan musyawarah daerah Partai Golkar Kota Manado itu kepada mekanisme organisasi. Maka kemudian Ibu Teti menyerahkan itu kepada Ruby Rumpesak dalam ini sebagai PLT. Nah, menurut pemahaman saya, apabila kemudian ini ada terjadi hal-hal yang kemudian di luar daripada konteks yang disebut mekanisme organisasi, maka yang harus bertanggung jawab adalah Ruby Rumpesak dalam hal ini. Kan apabila ini dia keluar daripada jalur, apalagi kemudian Ibu Teti Paruntu dalam hal ini terkesan bahwa Ibu Teti tidak mau ada kegaduhan di dalam musyawarah daerah ini. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini dengan isu-isu bahwa ada terjadi pergantian PKPK, maka tidak menutup kemungkinan bisa akan terjadi kegaduhan dalam hal ini. Sementara pesan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Teti bahwa jangan terjadi kegaduhan. Apakah kemudian perintah ini yang notabene tidak secara langsung dikatakan oleh Bu Teti mau diamankan oleh saudara yang namanya Ketua PLT Kota Manado, yang saudara Ruby Rumpesak? Oke. Sampai saat kali ini Bapak, ini musda akan dilaksanakan besok. Sampai saat ini Bapak sudah mendapat undangan atau belum, Pak? Nah, berkaitan dengan undangan, sampai detik ini pun saya dalam kapasitas sebagai Ketua PK Kecamatan Bunaken belum menerima undangan sebatas pun. Dan perlu diketahui, saya ini adalah Ketua PK yang memiliki SK. Dan saya juga RO yang ada di KPU untuk dalam proses untuk pemilu kada Pilwako Manado. Nah, saya sangat berharap bahwa apa yang diisyaratkan oleh ketua DPD 1 Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Ibu Teti Paruntu yang juga adalah sebagai calon gubernur, yang kita berharap bahwa Ibu Teti kemudian begitu sangat elegan dan kemudian bisa membuat
kemenangan untuk gubernur itu, maka diharapkan ketua PLT Partai Golkar Kota Manado itu harus kemudian betul-betul menjaga agar supaya situasi dan kondisi Partai Golkar Kota Manado itu sangat kondusif. Itulah yang sangat kami harapkan, sehingga janganlah kemudian akibat dari kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang sehingga sasaran dan tujuan dari Ibu Teti Paruntu yang sangat besar untuk sebagai calon gubernur itu mengerti dan memahami tentang maksud dan tujuan daripada ketua Teti Paruntu. Yang ingin saya bertanya Pak, apakah ada di aturan bahwa PLT selaku ketua kecamatan bisa memilih ketua Kota Manado Pak? Ini begini, sebenarnya begini. Saya juga sudah melihat tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sudah dibolak-balik. Saya tidak pernah menemukan bahwa bisa seorang PLT mem-PLT-kan perkara. Dan tugas seorang PLT itu tidak kemudian dalam konteks untuk mem-PLT-kan PK. Kalau persoalan PK yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Teti tadi, bahwa silakanlah kepada mekanisme. Dan untuk para peserta ini kan sudah ada sebenarnya. Lah kenapa juga kemudian dalam hal ini ketua PLT kemudian mengutak-atik itu? Ya kita berharap janganlah. Mari kita jaga kondisivitas ini musda ke-10 Kota Manado ini. Bahwa isu beredar ini kan bahwa Bapak akan di PLT selaku PK Kecamatan Bunaken. Apakah sudah ada pemberitahuan Pak? Sementara sampai detik ini pun yang saya terima baru sebuah isu. Belum ada legalitas belum Pak? Ada yang saya lihat apakah itu berbentuk surat atau apa, itu masih berbentuk isu. Dan ini pun saya harus berharap bahwa ini cuma merupakan isu yang sengaja dilemparkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam rangka bagaimana membuat Partai Golkar Kota Manado jadi gaduh. Nah ini diharapkan oleh seorang yang namanya Ruby Rumpesak sebagai PLT yang kemudian sudah memahami tentang bagaimana mekanisme organisasi itu, kemudian lebih cermat dan lebih hati-hati untuk mengambil sebuah keputusan dan kebijakan tentang bagaimana kemudian mengambil keputusan berkaitan dengan kepesertaan ini. Oke. Ada yang Bapak ingin sampaikan kepada Ketua DPP Pusat terkait permasalahan ini? Nah, kalau kemudian ini pesan yang kami inginkan kepada DPP dalam hal ini, ya mohonlah kemudian DPP untuk memonitoring tentang bagaimana persoalan yang ada di Kota Manado. Karena ingat bahwa kita dalam hal ini sudah melihat masa depan untuk 2024, bahwa persiapan ketum untuk menjadi presiden RI 1, dan itu juga kami sudah memikirkan tentang itu. Kemudian selain itu juga ada di sini bagaimana kita mengamankan agar supaya Ketua Teti boleh jadi gubernur dan Jimmy Rimbarogi boleh menjadi wali kota Kota Manado, sehingga ini akan berentetan seluruh. Kemudian apa yang keinginan besar Partai Golkar ini bisa tercapai di 2024. Erlangga sebagai ketum akan menjadi presiden.